Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan. Saya Indah Puspita Lestari. Kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan interdisipliner sastra sebagai ujian akhir semester teori sastra. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, apa sih yang dimaksud pendekatan interdisipliner sastra? Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Ciri pokok atau kata kunci dari pendekatan interdisipliner ini adalah inter, yaitu terpadu antar ilmu dalam rumpun ilmu yang sama atau terpadunya itu. Kajian interdisipliner sastra dibagi menjadi beberapa kajian. Ada psikologi sastra, sosiologi sastra, sejarah sastra, dan pendidikan sastra. Yang pertama, kita akan membahas psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan interdisipliner ilmu sastra dengan psikologi. Menurut Welle dan Warren, pada tahun 1976, psikologi sastra mempunyai 4 kemungkinan pengertian. Yang pertama, studi psikologi pengarang sebagai tipe atau pribadi. Yang kedua, studi proses kreatif. Yang ketiga, studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Yang keempat, studi dampak sastra terhadap pembacanya. Ada bermacam-macam pendapat terhadap siapa yang disebut pengarang itu. Kejeniusan sastrawan selalu menjadi bahan pembicaraan. Bahkan sejak zaman Yunani, kejeniusan dianggap disebabkan oleh semacam kegilaan. Freud dalam Welle dan Warren tahun 1976 mengemukakan bahwa sastrawan merupakan seorang neurotik yang keras kepala serta penyair adalah pelamun yang diterima di masyarakat. Jung menciptakan tipologi psikologi. Ia membagi kepribadian atas 4 tipe, yaitu pikiran, perasaan, intuisi, dan sensasi. Kemudian dibagi lagi menjadi ekstrovert dan introvert. Ada juga yang berpendapat bahwa sastrawan digolongkan menjadi pengarang yang pengrajin dan kesurupan. Pengarang pengrajin ialah yang mengarang dengan penuh keterampilan terlatih dan bekerja dengan serius dan penuh tanggung jawab. Sedangkan pengarang kesurupan adalah mengarang ia berada dalam keadaan kesurupan yang berarti penuh emosi dan menulis dengan spontan. Dan untuk seniman-seniman tertentu, psikologi membantu mengentalkan pikiran mereka pada kenyataan, mempertajam kemampuan pengamatan, dan memberi kesempatan untuk menjajaki pola-pola yang belum terjamah sebelumnya. Kemudian sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah pemahaman terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya. Sosiologi sastra merupakan interdisipliner ilmu sastra dengan sosiologi. Yunus tahun 1986 membahas sosiologi sastra dalam beberapa hal. Yang pertama, karya sastra dilihat sebagai dokumen sosiobudaya. Pendekatan ini berpandangan bahwa karya sastra mencatat kenyataan sosiobudaya suatu masyarakat pada suatu masa tertentu. Pendekatan ini hanya tertarik pada unsur-unsur sosiobudaya pada karya sastra serta melihat hubungan langsung antara unsur dalam suatu karya sastra dengan unsur dalam masyarakat yang digambarkan dalam karya itu. Yang kedua, pembahasan mengenai penghasilan dan pemasaran karya sastra. Pemasaran karya sastra menyangkut cara penyampaian dan cara pemasaran. Cara penyampaian karya sastra bisa dalam bentuk buku atau dalam penerbitan secara berkala. Sedangkan cara pemasaran ada yang bersifat komersial yang akan menyebarkan seluruhnya kepada selera pembaca dan yang bersifat tidak komersial, yaitu suatu karya laris karena didorong oleh suatu badan untuk disebarkan secara cuma-cuma. Untuk pemasaran, ada yang baik dan yang tidak baik. Pemasaran yang baik memungkinkan sastrawan dapat hidup dari hasil penjualan karyanya. Sedangkan pemasaran yang tidak baik memaksa seorang penulis mencari pekerjaan lain selain menulis. Yang ketiga,
pembahasan tentang penerimaan masyarakat terhadap karya sastra yang mencakup dua hal, yaitu yang pertama, penerimaan karya sastra aktif, yaitu disertai komentar positif maupun negatif terhadap karya sastra tersebut. Yang kedua, penerimaan karya sastra pasif, yaitu tanpa adanya komentar dan hanya membaca karya sastra tersebut. Yang keempat, pembahasan tentang pengaruh sosial budaya terhadap penciptaan karya sastra oleh teori Marx. Dalam teori ini, sastrawan dikelompokkan menjadi dua kategori, antara lain sastrawan revolusioner, yaitu sastrawan yang memperjuangkan kepentingan rakyat, dan sastrawan reaksioner, yaitu sastrawan yang menentang karena ikatan dengan penguasa. Dan yang kelima, pendekatan strukturalisme genetik yang dikembangkan oleh sosiolog Prancis Lucien Goldman. Dalam hal ini, karya sastra dapat dipahami dari latar belakang struktur sosial tertentu atau menerangkan karya sastra dari homologi maupun penyesuaiannya dengan struktur sosial. Kemudian, sejarah sastra. Sejarah sastra merupakan interdisipliner ilmu sastra dengan sejarah. Sejarah sastra adalah bidang kajian sastra yang membahas prinsip, kategori, dan perkembangan sastra dengan memperhatikan kriteria tertentu dan bertumpu pada dimensi waktu. Sejarah sastra dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sejarah kelompok dan sejarah individual sastra. Dan yang kedua adalah sejarah berdasarkan kriteria fisik dan non-fisik sastra. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas pendidikan sastra. Pendidikan sastra merupakan interdisipliner ilmu sastra dengan ilmu pendidikan. Pendidikan tentang sastra adalah pendidikan yang membahas hal ihwal tentang sastra. Pendidikan ini mengembangkan kompetensi teori sastra, sejarah sastra, apresiasi sastra, kritik sastra, dan proses kreatif sastra. Dengan begitu, peserta didik dapat memahami dan menikmati unsur-unsur karya sastra bukan melalui hafalan pengertiannya saja, tetapi dapat memahami sendiri melalui pengalaman langsung berhadapan dengan karya sastra tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.